pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ingat benar-benar saudara sekalian, sekali ini kita sekali lagi berbicara tentang rekam jejak. Jaga baik saudara sekalian, rekam jejakmu di belakang, karena itu tidak bisa diubah lagi, sudah lewat. Jadi tolong saudara sekalian, jaga dan pelihara track record kita, rekam jejak kita, supaya nanti bukan hanya kita yang mengalaminya, sampai kepada anak cucu kita pun mengalami berkat dan pemeliharaan Tuhan, karena kita sudah menjaga rekam jejak yang baik. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Berkati kami Tuhan dengan firman Tuhan ini, dan juga jaga pelihara rekam jejak semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat 20, 23 dan 24. Maaf, ayat 25 dan 26. Ya. Mazmur 37 ayat 25 dan 26, demikian bunyi firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Saudara pemirsa, ini yang saya maksudkan tadi dari pendahuluan tadi, menjaga rekam jejak kita. Bagaimana cara kita menjaga rekam jejak kita? Itulah yang disebutkan dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 21. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan.
1 Petrus 2:21, demikian bunyi firman Tuhan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristianos atau Kristiani artinya orang yang memasukkan kakinya ke bekas telapak kaki Yesus. Nah, di sini masalahnya ialah apa? Kalau Yesus menginjak duri, kita juga menginjak duri. Kalau dia menginjak paku, kita juga menginjak paku. Tetapi kalau dia menginjak karpet merah dipermuliakan, kita pun ikut bersama-sama kalau kita memasukkan kaki kita ke bekas telapak kaki Yesus. Itulah tadi yang saya katakan, sebagai rekam jejak yang baik dan benar. Dan kata firman Tuhan tadi, ayat yang ke-26 mengatakan demikian. Ya, saya baca lagi untuk kita. Ayat 25, maaf. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Orang benar ini ialah orang yang memasukkan kakinya ke bekas telapak kaki Yesus. Jadi tolong kita ingat benar-benar pada hari ini, dan tolong kita pegang teguh sikap hati kita yang memasukkan kaki kita ke bekas telapak kaki Yesus. Artinya ikut benar-benar, istilah saya mepet di belakang Yesus. Maka sampai keturunan ketiga, keempat kita tetap mengalami berkat Tuhan. So lihat, raja-raja yang keturunan Yerobeam di Israel Utara dan orang yang menjadi keturunan dari Daud di kerajaan Israel Selatan. Nah, tiap kali kita mendengar itu raja berganti, selalu dikatakan ibunya dari Yerusalem, ibunya adalah orang yang baik, yang membesarkan anak ini. Karena itu jarang kita mendengar hanya beberapa orang raja yang benar-benar jahat di selatan, di kerajaan Yehuda. Jadi itulah yang saya maksudkan hari ini. Tolong pemirsa, kita kalau sudah masih muda, punya anak-anak kecil, tolong jaga baik anak-anak itu. Dengan cara apa? Meninggalkan teladan baginya. Dan saudara masih ingat, saudara sekalian, ketika orang tua menegur anak, seorang ayah menegur anaknya karena melihat anaknya masih SD sudah mulai merokok. Dia katakan, "Hei, nanti ku tampar kau kalau kau masih merokok." Terus dia bilang, "Loh, kan saya ikut bapak kan merokok juga." Nah, apa yang terjadi kalau begitu? Di mana wibawa kita sebagai orang tua dapat menunjukkan teladan bagi anak-anak kita. Karena itu ingat 3 unsur, yaitu etika dan moral kita haruslah berubah, dibaharui dan berubah. Ingatlah bahwa pola dan gaya hidup kita sebagai orang tua Kristen haruslah berubah dan dibaharui. Dan tutur kata serta tingkah laku kita di rumah terutama, saudara sekalian, di hadapan anak-anak haruslah dibaharui dan berubah, sehingga kita bisa benar-benar menjadi teladan bagi anak cucu kita. Dan jangan lupa di sini, tidak jadi dengan sendirinya. Ya, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Proses yang panjang. Kalau dia mengatakan dia muda dulu, mungkin umurnya waktu itu adalah 20 tahun, bisa mengamati sesuatu. Sekarang sudah menjadi tua, berarti sudah 80 tahun. Berapa lama dia menjaga rekam jejaknya, mengamati orang lain juga dengan rekam jejaknya? Selama 40 tahun. Nah, saya rasa kita semua sepakat dalam hal ini bahwa tidak ada yang bisa menjadi teladan selain daripada etika dan moral, pola dan gaya hidup, dan juga tutur kata dan tingkah laku kita di hadapan kemuliaan Tuhan dan juga di hadapan sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus berkati kami dengan firman Tuhan. Hari ini beri kami anugerah-Mu untuk mengerti, dan tolong kami semua mulai malam hari ini, mulai hari ini, menjaga rekam jejak kami Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.